Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Video kali ini pada kesempatan kali ini saya mau bahas masalah persentase kelulusan Kaiku Fukushiki yang ada di Jepang ini ya. Yang saya soroti adalah kemampuan kita masih 36% ya, 36,5 ya. 64,5 nggak lulus ya. Sementara Vietnam sampai 90%, Filipina 29%. Sekedar mengingatkan aja sih buat teman-teman yang masih belum ada adik ya, masih belum lulus, masih ada waktu untuk lulus ya, tahun depan mungkin insya Allah ya. Kalau memang tahun depan memang maju ujian ya, kalau memang ujian ya harus disiapkan dulu dari sekarang. Atau bagi yang masih 2 tahun lagi, masih 3 tahun lagi, itu masih baru ya, dipersiapkan aja lah. Jadi gini, kenapa sih harus lulus Kaiku Fukushiki di Indonesia, di Jepang? Karena di Indonesia ini kerjaan susah. Kerja di rumah sakit, di klinik, rata-rata nggak profesional. Rata-rata mereka bilang kerja 8 jam, terus bisa lebih, aslinya bisa lebih dari aslinya, bahkan bisa 10 jam pagi sampai malam, lembur dibayar, bayaran telat, dan gaji minimalis. Itu di Indonesia ya. Di Indonesia dunia kerja memang seperti itu gitu ya. Jadi ya berat sekali kalau sebagai kepala keluarga, meskipun single pun juga berat sekali, sangat-sangat berat. Nah makanya kenapa teman-teman harus lulus, salah satunya itu. Di Indonesia itu susah banget, dunianya sudah sangat berbeda dengan Jepang ya. Kenapa harus lulus? Yang kedua yaitu teman-teman nggak paham bisnis gitu. Rata-rata yang jadi kaiko ya, di Kanggo Kohosha gitu, mereka rata-rata nggak ngerti bisnis, nggak ngerti wirausaha. Kalau pulang ke Indonesia pun juga buka usaha itu masih susah, karena memang ilmunya saya yakin nggak paham. Bukan nggak paham sih, masih kecil lah, masih sedikit lah. Kalau ada yang tersinggung ya pasti nggak paham beneran tuh. Kalau ada yang omsetnya ratusan juta itu nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau ya masih Kaiku Kanggo aja loh, saya yakin ilmunya pasti masih cetek, masih kecil lah. Tuh, yang ketiga, kenapa sih harus lulus juga? Ya itu nggak paham investasi. Saya yakin 99% di sini ya investasinya minim banget, sangat menyedihkan kalau menurut saya. Investasi nggak paham, banyak sekali yang setelah 3 tahun 4 tahun kayak Jepang itu nggak dapat apa-apa, banyak banget. Pulang cuma bawa uang, iya bawa uang, tapi kan makan sama makan sama inflasi. Kalau bawa uang kok ya nggak paham investasi tanah, investasi untuk masalah investasi kita bahas di lain kesempatan ya. Nanti ada videonya lagi, saya duet sama adik kelas IPA 12, nanti adalah. Terus yang keempat, kenapa harus lulus ya? Tidak mampu merencanakan masa depan, tidak mampu mengatur masa depan ini banyak dihinggapi anak-anak muda kita, padahal masa depan ini sangat penting gitu. 3 tahun 4 tahun lagi itu mau ngapain? Mereka masih nggak punya beban gitu. Kayak hari ini ada duit, mau dibuat apa bingung, nggak tahu. Mereka rata-rata belanja, jajan, jalan-jalan, makan, investasinya nol. Banyak kan rata-rata seperti itu, banyak banget yang seperti itu. Mereka menata, katakanlah beli tanah ini, beli investasi emas, tanah gitu, nggak ada, hampir nggak ada. Aku yakin nggak ada, dikit banget kalau ada. Terus kenapa harus lulus lagi? Yaitu kalau kita punya sertifikat itu bisa buat pengaman. Maksudnya pengaman di sini adalah kita masih bisa kerja di Jepang meskipun
Setelah lulus pulang ke Indonesia, nikah, nggak masalah. Kalau nggak ada apa-apa ya nggak masalah. Di Indonesia kalau rezekinya lancar nggak masalah. Tapi kalau di Indonesia terseok-seok ya berat Pak. Kalau di Indonesia apa istilahnya lontang lantung lah ya berat Pak. Banyak ya gitu, banyak banget, ratusan. Tapi ya sudah, nasi sudah menjadi bubur, ya udah jadikan bubur yang ayam yang istimewa. Terus berikutnya lagi yang kenapa kita harus lulus. Kalau kita lulus ya itu keluarga seneng banget Pak. Ayah, ibu, adik, kakak, saya kabari di WA gitu ya, keluarga ini semuanya pada bangga, anakku lulus gini-gini dan kayak mereka punya kebanggaan anaknya udah lulus ujian negara Jepang gitu. Ya setidak-tidaknya bikin mereka senyum lah, nggak membebani mereka. Kalau kita pulang kan takutnya membebani mereka, pulang nggak ada kerjaan, masa depan nggak jelas, ngapain nggak tahu gitu, kok cuma bawa uang toh, itu nggak bisa sih hidup apa jaminan hidup di Indonesia, nggak bisa. Makanya lebih baik lulus. Kalau memang udah terlanjur ya udah ya, tadi seperti tadi saya bilang, bagi yang punya kesempatan ya tolonglah lulus lah kalian, karena kalau nggak lulus itu yang susah semuanya. Panti ya susah, kita ya susah, orang tua kemungkinan susah, ya semuanya susah, ya sangat rugi waktu semua. Terus kalau kenapa sih harus lulus lagi ya, kenapa saya ingatkan lagi berkali-kali bahwa kalau memang misalnya tambahan ini yang nomor 7, kalau misalnya memang nggak suka dengan tempat kerjaan kita, kuat-kuatin lulus pindah. Boleh dari Hokkaido, misalnya kerja di Hokkaido pindah ke Okinawa silahkan, dari Hokkaido pindah ke Kyushu silahkan, ke Osaka silahkan. Mau nikah sama orang Jepang silahkan, mau nikah sama orang Indonesia silahkan, mau pindah cabang silahkan, mau apa silahkan, yang penting kalian lulus dulu. Kalau nggak bisa, susah. Tapi kalau udah yang ini pun yang belum lulus, yang udah nggak lulusnya, udah mau pulang, ya udah ada 2 jalan, yaitu ikut Tokutegino atau wirausaha. Kalau wirausaha, cari ilmu wirausaha di internet sebanyak mungkin. Terus kalau memang ikut Tokutegino ya sudah, setelah masuk Tokutegino rencanakan itu bisa ujian lagi atau enggak, kita nggak tahu. Katanya ada yang bisa, ada yang enggak sih, nggak tahu, aku bingung juga sih. Kalau memang masih bisa ujian ya sudah ikut ujian lagi, diatur lagi main-mainnya, belanja-belanjanya dibatasi, Jishuku dikekang corona kayak coronanya dikekang. Fokus lulus dulu tes, silahkan mau ke Korea, ke Amerika, ke Hawaii, Hokkaido, Okinawa, main-main silahkan setelah lulus loh ya. Pokoknya lulus dulu, itu sangat sayang. Nah, gimana sih caranya lulus Kaigo ini? Cara lulus Kaigo ya sama aja, ya kerja keras. Buku-buku dari Jigwell itu yang datang ya, yang ini yang bagi yang masih yang masih kohosha ya, masih yang datang itu yang coklat kuning gitu ya. Kalau bisa buku-buku tersebut sekali dikerjakan. Saya tahu sampean sibuk banget, sampean gak pernah buka buku, aku tahu. 99% gak pernah buka buku, aku tahu ya, tahu. Tapi karena demi kelulusan, wis tahan diri Anda, kerjakan itu, lulus dulu baru bebas ya, itu ya prinsipnya itu ya. Jadi ada buku-buku yang datang, kalau jatahnya 3 bulan 4 bulan, selesaikan dalam waktu 1,5 bulan. Kalau saya dulu gitu, buku-buku dari Jigwell itu langsung saya kerja 1,5 bulan beres. Setelah itu main-main plus dihafalkan. Kalau saya begitu ya, atur waktu lah, kapan waktu main, kapan waktu belajar. Jadi kalau
sehari ini datang, 1,5 bulan sekali kerjakan, 1,5 bulan ke depan kerjakan, lembur susah-susah dulu lah. Setelah 1,5 bulan saya hafalkan plus main gitu ya. Kalau saya begitu, silahkan ngatur sendiri waktunya. Boleh juga setengah kalau waktu libur ya, misalnya gosengju mengerjakan, gogo main, itu silahkan, nggak apa-apa, yang penting diatur, yang penting beres. Dari jadwal diatur, dari buku nabi juga diatur. Nah ini yang nggak dilakukan oleh orang-orang kita adalah salah satunya nggak mau belajar latihan soal. Ketika Anda datang ke Shisetsu, kalau bisa latihan soal 5 tahun minimal. Kalau sekarang 2020 ya berarti tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 itu tolong diajari, tolong belajar, dikuasai. Sehari 2 soal itu lakukan. Atau kalau pas libur misalnya langsung 10 soal pas liburan tuh nggak apa-apa. Pas hari kerja nggak apa-apa, tapi cuma lebih baik setiap hari 2 lah minimal. Mau 3 juga silakan, mau 4 silakan, mau 1 silakan. Terserah, semua sudah ada resiko masing-masing. Terus buku Kaigo Navi sama buku latihan-latihan soal tadi belilah, paling cuma 3.000, 6.000, murah banget loh. Gaji cuma 10 juta, gaji 10 mang lah, 12 mang gitu ya, masih kosong. Beli 5.000 beratnya setengah mati. Siapa itu? Nggak tahu. Udah belilah itu buku-buku nabi, buku-buku soal. Habis itu kata-kata yang sulit atau kalimat yang sulit diterjemahkan. Kalau perlu ditulis, kalau perlu ditulis di buku lain atau dinempel. Kalau saran saya di buku lain, ditulis halamannya, buku Kaigo Nabi halaman 15, kata-kata yang sulit ini ada yomi katanya juga, ada kanjinya yomi kata, terus bahasa Indonesia juga. Saran saya seperti itu. Kalau nggak gitu nggak bakal lulus kan. Mungkin seperti itu aja sih ya caranya. Jadi gampang banget sih kalau menurut aku lulus. Tapi saran aku 3 tahun pertama kerja keras lah dulu, kalau enggak ya berat bos. Mungkin itu aja deh kayaknya. Saya akhiri ya, nanti ada video tentang investasi saya lanjutnya next time ya. Mungkin itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.